pagi pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Reini Tarlin dan juga rekan saya. Hai, selamat pagi. Indra Bekti di sini menemani Anda 1 jam ke depan di Hidup Sehat. Yes, betul sekali. Nah, tadi kita udah lihat ya, Yes. sering mengantuk. Itu Betul. aku banget itu. Curhat ya. Itu sering banget ya kadang-kadang, apalagi kalau misalnya makin bertambah gitu ya usianya ya kayak Kak Betul. Bekti Seperti gitu saya. ya. Anda juga nggak bertambah emangnya seumur. Itu biasanya malah sering mengantuk gitu ya. Iya, Saya benar. dulu gitu ya lagi ada acara sama Kak Bekti, tiba-tiba Kak Bektinya tidur ya, luar biasa nggak? Gitu ya. Tapi hati-hati loh Kak Bekti, jangan-jangan itu adalah tanda-tanda penyakit serius. Hayo. Masa? Waduh. Makanya itu kita sudah hadirkan nih narasumbernya, yaitu Dr. Tri Juli Edi Tarigan, spesialis penyakit dalam. Halo dokter, Apa selamat kabar, pagi. Dok? Selamat Wah, pagi, Dok. pagi, Dok. semangat, Waduh, pagi, Dok. pagi, Sehat, Dok. Dok. Baik, Sehat, dokter alhamdulillah. bagaimana? Apa dokter suka ngantuk juga? Enggak, ya? kalau ngantuk Kelihatannya bahaya. enggak, Bisa selalu salah resep, semangat. Dok. Baik dok, Dok. ini lebih kepada saya dok. Saya langsung bertanya aja ya dokter Iya, Arlin ya, mohon izin ya. Silakan. Jadi usia di atas 40 tahun seperti Arlin, amit-amit. enggak, seperti Nanti. saya, itu sering mengalami ngantuk. Itu waspadai gejala penyakit diabetes dok. Itu fakta atau mitos dok? Ya, itu salah satu penyebab tersering pada orang yang beranjak tambah usianya, ngantuk. Salah satu gejala orang kencing manis. Jadi fakta ya dok? Fakta, betul. Fakta. Fakta. Itu kenapa tuh dok bisa begitu dok? Ya, jadi sebenarnya mengantuk ini kan artinya ada gangguan oksigen atau gangguan suplai makanan, cairan ke otak kita. Nah, penyebabnya sebenarnya banyak dan itu bisa dialami sekitar 15 sampai 25% orang yang dewasa. Oke. Nah, ini harus cari tahu memang sebabnya. Karena seperti tadi bisa merupakan bagian dari penyakit-penyakit yang harus kita waspadai. Misalkan salah satunya adalah kencing manis, kemudian kekurangan hormon tiroid, kemudian kekurangan natrium, kekurangan garam gitu ya. Terus kemudian juga penyakit-penyakit yang lain. Tetapi juga bisa akibat dari lifestyle. Tapi kalau akibat dari gaya hidup biasanya ya nggak menunggu usia tua, kapan saja. Misalkan orang yang tidurnya terlalu larut malam karena dia minum kopi atau dia begadang, nonton drakor gitu ya dok. Itu nggak lihat usia. Tapi Iya, kalau betul. baru muncul pada usia-usia tertentu, nah itu memang harus kita waspadai kemungkinan kaitannya dengan penyakit-penyakit yang tadi itu. Dok, kalau misalkan itu ketahuan maksudnya gejala yang ada penyakitnya itu pada saat pas ngantuk itu pada saat kapan dok? Itu tuh terlihat bahwa ini nih kayaknya ada penyakit tadi karena gara-gara ngantuknya terlalu sering siang-siang udah mulai ngantuk gitu atau gimana tuh dok? Jadi kalau misalkan kalau kencing manis, dianya kan biasanya malamnya itu sering bangun karena sering kencing. Ya, paginya akhirnya ngantuk. Oh baik, kurang kemudian tidur nggak semangat, ya. Kemudian vitalitasnya, kualitas berpikirnya dan seterusnya. Jadi akhirnya kerjanya juga berantakan. Dan Kalau dia driver, disertai dengan gejala-gejala lain. iya biasanya disertai dengan gejala-gejala yang lain. Misalkan kalau Yes. malam dia jadi sering kencing gitu ya dan seterusnya. Baik. Jadi memang harus digali kaitannya dengan sebab yang lain, penyebab-penyebab yang lain. Juga termasuk orang yang hipotiroid misalkan, kekurangan hormon tiroid juga itu sering pada usia-usia seperti itu. Dia juga ngantuk. Kalau itu ngantuknya kapan saja, jadi nggak spesifik. Biasanya tergantung penyakit, peristiwa atau mengantuknya itu tergantung dari penyakit-penyakit tertentunya. Baik dok. Oh gitu. Nah kalau misalnya nih dok, kan kalau misalnya usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, nih ada suatu penyakit yang menghantui yaitu penyakit Alzheimer, demensi Alzheimer. Itu juga katanya nih ya banyak masyarakat yang bertanya ditandai dengan mengantuk. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Sabar dok, sabar dok. Sesaat lagi kita akan kembali dan juga alasannya kenapa hanya di Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, tadi ini kita masih membahas seputar ngantuk ya di umur-umur 40 tahun ke atas itu ternyata rentan dengan penyakit. Nah, tadi kita coba membahas seputar
Alzheimer, Yes, itu betul juga bisa sekali. membuat ngantuk juga ya? Iya, karena banyak sekali nih mitos fakta yang beredar di masyarakat. Betul. Nih fakta atau mitos nih dok? Katanya bahwa kalau misalnya mudah lelah, terus sering mengantuk gitu ya, itu juga merupakan salah satu tanda dari demensia Alzheimer. Ini fakta atau mitos dok? Ya, itu fakta. Fakta. Jadi Alzheimer terutama yang fase-fase belakangan itu salah satu gejalanya adalah sering mengantuk ya. Dan ini mengantuknya itu terutama kalau yang diderita oleh Alzheimer usia lanjut gitu ya. Itu pola tidurnya. Jadi ngantuknya itu siang ya pada saat orang melek. Sementara kalau malam dia melek. Terus yang jaganya, caregivernya kan harus tidur malam, pola tidurnya. Jadi itu sangat-sangat berlawanan atau bertentangan dengan orang sekitarnya. Sehingga merepotkan gitu. Merepotkan anaknya, merepotkan caregivernya ya, harus menemani dia ngobrol, menemani dia makan di saat tengah malam. Betul. Dok, Nah, mohon izin, tentu. ini Alzheimer itu sebenarnya seperti apa sih dok? Itu penyakitnya dok? Ya, itu Alzheimer itu adalah gangguan tertentu pada otaknya, Ya. sehingga dia menyebabkan beragam keadaan ya. Salah satunya gangguan memori, gangguan intelektualitas ya, kemudian gangguan irama tidur, kemudian gangguan mood dan macam-macam. Dan ini yang tadi itu mengganggu orang sekitarnya. Dan ini sekarang apalagi yang tipe yang demensia ya, Pak. Ya, betul. Disertai juga dengan lupa, dia orientasi waktunya terganggu. Jadi ini misalkan siang dikenali sebagai malam atau pagi. Seperti Orientasi itu. waktu, orientasi tempat dan sebagainya itu tentu sangat merepotkan untuk orang-orang sekitarnya. Baik dok. Baik dok, Ya. nah itu ya. Nah Wah. selanjutnya nih dokter, kalau misalnya metabolisme tubuh itu melambat seiring dengan bertambahnya usia, Ya. itu fakta atau mitos dokter? Ya, itu juga fakta. Jadi Fakta. teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kalau metabolisme menurun karena beragam sebab ya, beragam sebab. Nah, salah satu tentu yang paling sering dikenal itu adalah kekurangan hormon tiroid. Kekurangan hormon tiroid ini sebenarnya sering ya di masyarakat, hanya saja terlambat sering dikenali. Jadi kalau kekurangan hormon tiroid, maka metabolisme basalnya, metabolisme tubuhnya itu melambat. Akibatnya detak jantungnya melambat, kemudian proses berpikirnya dan intelektualitasnya juga melambat ya, dan akhirnya juga tadi akhirnya gampang mengantuk juga akhirnya. Jadi pengennya bawaannya pengen tidur aja karena tadi semua proses-proses dalam tubuhnya itu melambat, aliran darahnya melambat, tekanan darah dan sebagainya melambat ya, dan akhirnya juga ngantuk. Oh Baik, gitu. Dok, Nah ini apa sih harus diwaspadai jika kalau itu mengantuk banget gitu dok? Ya, jadi kalau udah umur 40-an Ya. terus sering mengantuk, harus check up, harus check check up. harus ke dokter. Iya dok. Nanti dokternya akan melakukan serangkaian evaluasi medis, termasuk laboratorium ya, gula darahnya, hormon tiroidnya, elektrolitnya, dan semua faktor-faktor yang berkontribusi atau bisa berkontribusi terhadap tadi gampangnya mengantuk itu. Oh gitu. Karena ini mengantuk ini kan bahaya ya, ada pekerja-pekerja tertentu ngantuk itu membahayakan Lagi jiwa nyetir, dirinya dan jiwa orang ngantuk. lain. Iya. Pilot ngantuk gimana? Wah iya benar. Bahaya kan? Betul. Jadi betul-betul kalau kita ngantuknya itu berlebihan, sementara tidurnya rasanya kok udah cukup, tolong dievaluasi. Oh, tolong jadi kalau cari sebab. harus dievaluasi itu kalau pada saat merasa bahwa tidurnya udah cukup, tapi kok ternyata pada saat siang hari itu kayak ngantuk aja bawaannya Iya, gitu, Dok. betul, betul. Itu Nah, yang kalau harus tadi tidurnya memang kurang, ya itu Iya. kaitannya dengan itu. Betul. Lifestyle-nya itu kan dimodifikasi saja. Berarti Gaya hidupnya. dimodifikasi pola tidurnya. Pola Oh, tidurnya, gitu ya. tadi kebiasaan minum minuman tertentu yang bisa mendelay kita jadi ngantuk Ngantuk. ya dan Iya. sebagainya itu Kopi, teh, berarti jangan diminum setelah maghrib gitu Betul. ya dok ya. Kadang-kadang Betul. simpel aja kan, sederhana aja, Iya, sederhana. betul. Nah, kalau kita habis efek makan siang itu tiba-tiba ngantuk, apakah itu karena makanan, kekenyangan atau gimana, Dok? Ya, itu Ada juga penyakit, atau penyakit tertentu, Dok? itu sebenarnya fisiologis saja Ya. karena waktu makan Ya. itu oksigen dan sebagainya itu diarahkan, diutamakan untuk mencerna, Ya, membantu pencernaan betul. sehingga ke daerah otak dan sebagainya berkurang. Heeh. Tapi kalau misalkan berlebihan artinya
menyebabkan naik gula darah dan sebagainya setelah makan, itu juga bisa bisa juga ngantuk. Hati-hati. Jadi hati-hati juga kalau setelah makan yang berlebihan misalkan. Iya. Kalau makannya sedang-sedang aja tapi juga ngantuk, hati-hati juga itu. Cari baik. tahu apakah ada kenaikan gula darah Nah, setelah makan 2 jam terutama ya. Oh, Pada orang baik. diabetes Jadi kan kalau naik. misalnya kita kayaknya udah pola hidup sehat, tapi kok masih aja seperti itu Nah, gitu ya dok, kayak itu masih ada dia gangguan. itu yang harus dicari tahu. harus dicek. Nah tapi nih dok, kayak Kak Bekti kayak gini nih dok ya, itu tuh check up-nya tuh harus berapa kali dalam setahun dan Iya. apa yang harus dicek gitu. Betul, betul. makasih Dokter Ali. Sama-sama, kata hatinya kan aku utarakan. Bener sih, itu aku mau Iya. tanyain itu dok. Jadi memang frekuensi check up itu tergantung usia dan tergantung faktor risiko yang kita miliki. Ya. Ya. Jadi intinya kan penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi itu kayak diabetes misalkan ya itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia 40 ke atas ya. Walaupun sekarang ada tren makin muda ya. Ya, betul. Onset atau awitan diabetes. Tapi kan kita lihat kurva lazimnya, kurva umumnya memang di atas 40 itu makin kecenderungannya makin sering. Makanya kalau punya faktor risiko ya terus kita juga punya lifestyle yang kurang bagus, punya genetik ya, punya bawaan gitu, punya bibit, sebaiknya di atas 40 itu makin sering. Paling lambat setahun sekali kita sudah lakukan Setahun check up. sekali paling lambat. Paling ya, lambat paling kita tidak ya. sudah periksakan labnya. Baik. Nah kalau kita punya faktor risiko yang penyakit-penyakit yang khusus, misalkan hipotiroid, orang tuanya punya gangguan kekurangan hormon tiroid, ya anaknya nggak usah nunggu 40 tentunya. Di saat langsung cek dicek waktu udah dewasa secara berkala, terus kemudian dipantau aja begitu. Dipantau. Jadi tergantung dari kasusnya. Kita berhadapan dengan kasus apa, frekuensi dan interval check up-nya itu dikerjakan sesuai dengan kasusnya tentunya. Baik, Gitu. Nah ini dok terakhir dok mengenai makanan. Nah makanan ya dok ya katanya juga ada fakta atau mitos bahwa kalau misalnya kita kekurangan zat besi itu juga bisa menyebabkan kita mudah untuk mengantuk. Ini fakta atau mitos tuh dok? Itu bisa fakta bisa mitos. Oh bisa fakta bisa mitos. Gimana tuh Kalau dok? misalkan anemia itu kan salah satu sebabnya kekurangan besi. Itu juga mengantuk. Jadi betul kalau sudah sampai ke fase anemia. Tapi kalau kita belum sampai ke anemia, artinya kita kekurangan besi kan itu ada waktu tertentu, interval tertentu untuk sampai dia HB-nya jadi turun gitu ya. Nah itu tentu belum. Jadi tergantung apakah kita mengalami anemia atau tidak. Kalau sudah sampai ke anemia, kekurangan hemoglobin, ya betul bahwa itu sering mengantuk juga, mengurangi kualitas pikir, kualitas produksi kerja dan seterusnya. Betul itu. Dok, kalau itu cara mengatasinya gimana dok? Kalau misalkan kita lagi benar-benar lagi ngantuk banget gitu ya dok? Siang-siang siang-siang gitu. Ya. Itu harus kita lakukan. Apa ditahan? Apa ya udah tidur aja? Apa tidur minum aja, nggak kopi apa-apa. atau gimana gitu? Ya. Jadi kalau yang paling penting kan tadi ya, kalau memang kita berulang dan terus kejadiannya konsisten, kita cari tahu sebabnya ke dokter konsultasi, cek laboratorium dan sebagainya. Itu untuk treatment jangka panjangnya tentunya. Nah untuk saatnya tentu kita harus cari atau mengalihkan aktivitas kita. Misalkan kita jalan dulu ya. Baik. Misalkan kita nonton dulu sebentar, lihat yang seger-seger gitu ya. ya. Benar. Kemudian makanan buah-buahan atau apa yang buat kita jadi kembali bersemangat. Baik. Silakan kalau memang punya cocok dengan kopi, silakan untuk minum kopi sesaat begitu ya. Itu untuk treatment sesaat. Treatment saat itu saja. Betul. Tetapi kan harus cari tahu sebabnya, jangka panjangnya kita apa ini dong, ada background masalah apa. Gitu. Terima kasih banyak informasinya luar biasa sekali. Luar biasa, jadi tahu tuh ya ternyata kalau kotak-kotak itu ada sesuatu yang berbahaya dalam tubuh kita. Betul. Kalau misalnya sering ngantuk padahal malam udah tidur, kok siang masih ngantuk lagi? Nah, jangan-jangan ada jangan-jangan gitu ya. Langsung dicek ya. Baik kalau begitu. Baik, terima kasih banyak lagi, dokter. Sip, mantap. Kak Bekti dicek ya, jangan ngantuk lagi. Siap. Oke, selanjutnya kita masih punya banyak sekali informasi kesehatan. Selanjutnya nih, biasanya kalau misalnya ibu-ibu ya kan yang suka sekarang lagi olahraga gitu kan, itu pasti biasanya pakai legging. Legging apa legging sih? Ibu jangan bilang legging. Nah ya begitulah pokoknya celana yang ketat gitu ya. Sebenarnya itu bagus nggak sih buat kesehatan kita? Kalau misalnya olahraga bagus nggak sih pakai legging? Sesaat lagi kita akan bahasnya, tetap di Hidup Sehat.